Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini mari kita mengaji tentang sunnah hay'ah. Dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Sunnah ini dibagi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad adalah sebuah kesunahan yang apabila ditinggalkan maka di situ disunnahkan sujud sahwi. Ini dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha, adapun sunnah hay'ahnya salat, ya. Wa arada bi hay'atiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dhan yujbaru bi sujudis sahwi. Yang dimaksud sunnah hay'ah adalah sunnah yang bukan rukun, ya, juga bukan sunnah ab'ad yang boleh disujudi sahwi saat ditinggalkan. Berapa sunnah hay'ah itu? Khamsata asyara khislatan, ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Jadi tangannya diangkat, Pak. Ila hadwa mankibaihi, sampai apa? Melurusi pundak ini. Jadi begini, Pak. Jadi ujung jari ini ke telinga, kemudian jempol ini ke syahmatai udhunaihi ini, ya. Jadi begini. Ya, jangan terlalu rapat, ya, juga jangan terlalu benggang. Sebiasa saja. Kemudian tangan ini agak condong sedikit ya. Ini Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian yang kedua, waraf'ul yadain, ini termasuk sunnah. Ngangkat tangannya ini sunnah, Pak. Waraf'ul yadaini 'inda ruku'i, dan mengangkat kedua tangan 'inda ruku'i, ketika ruku. Ketika mau ruku, angkat dulu tangannya. Allahu Akbar, ruku. Ya, seperti itu. Wa 'inda raf'i minhu, dan saat berdiri dari ruku, jadi bangun dari ruku, itu juga disunnahkan mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Kemudian wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, seperti ini. Ya. Wa yakunani tahta sadrihi wa faqa surratihi, dan keduanya ini berada di bawah dada, di atas pusar. Seperti itu. Ya. Kemudian wat tawajjuh, membaca tawajjuh. Apa tawajjuh itu? Ya, baca ini, Pak. Wajjahtu wajhiya lilladzi khataras samawati, sampai terakhir, ya. Ini yang dinamakan doa iftitah atau dikenal doa iftitah. Macam-macam doa iftitah itu, tidak hanya wajjahtu wajhiya lilladzi khataras samawati, ada juga Allahumma naqqini minadh-dhunub kama yunaqqas thawbul abyad minad danas, dan lain sebagainya. Macam-macam. Kemudian wal isti'adah ba'da tawajjuhi, membaca a'udzubillah sebelum apa? Membaca al-Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah baca doa iftitah. Wa tahsulu bi kulli lafdhin yastamilu 'ala ta'awud. Dan doa iftitah itu boleh dengan lafaz apa saja yang ada kandungan permintaan perlindungan. Wal afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan yang lebih utama adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti itu. Selanjutnya wal jahru fi mawdhi'ihi, mengeraskan suara di tempat yang memang sunnah dikeraskan. Apa itu? Wahuwa as-subhu wa awwalatal maghribi wal isya'i wal jum'ati wal idan. Yaitu sholat subuh, dikeraskan suaranya. Baik menjadi imam atau sendiri dikeraskan, Pak. Nggak apa-apa. Ini malah sunnah. Wa awwalatal maghribi, dan
2 rakaat salat maghrib, wal isya'i 2 rakaat salat isya, ya, wal jum'ati dan salat Jumat, wal aidani dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Al israru fi mawdi'ihi, dan mengeraskan, memelankan suara di tempat memelankan suara. Apa itu? Wa huwa ma'adallazi dzukira, ialah salat selain yang baru saja disebutkan. Jadi selain subuh, selain maghrib, selain isya, Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha, itu dipelankan semuanya, sekiranya diri sendiri ini yang mendengar. Jangan sampai didengar orang lain, bisa mengganggu nanti. Wa ta'minu, dan membaca amin, ai qaulu amin, yakni mengucapkan amin akibal fatihati, setelah membaca al-fatihah, biqari'iha, bagi yang membaca, fi sholatin, di dalam sholat, wa ghairiha, dan di lain sholat. Untuk yang membaca saja Pak ya. Kalau yang nggak baca, ini tidak disunnahkan. Lakin fi sholati akad, tapi membaca amin di waktu sholat akadu itu lebih disunnahkan, lebih kuat kesunahannya. Wa yu'amminul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi, wa yu'amminu, dan membaca amin al-ma'mumu, makmum, ma'a ta'mini imami, bersamaan dengan aminnya imam. Wa yajharu, dan mengeraskan makmum itu bihi, dengan membaca amin. Jadi kalau makmum mengeraskan amin ya seperti biasanya, itu sunnah Pak, bukan wajib. Wa qira'ati surati ba'dal fatihati, dan membaca surat ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah, li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang sholat sendirian. Di mana fi rakaatai subhi, di 2 rakaat sholat subuh, wa aulatai ghairiha, dan 2 rakaat selain sholat subuh. Wa takunu qira'atus surati ba'dal fatihati, dan membaca surat ini harus setelah membaca al-fatihah. Falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab, andai kata ada orang sholat mendahulukan membaca surat daripada al-fatihah, maka itu tidak dianggap membaca surat, masih belum dianggap sunnah. Seperti itu. Wat takbiratu indal khafdi, dan membaca takbir, membaca Allahu Akbar kapan? Indal khafdi, saat mau turun, lirruku'i, untuk melakukan ruku. Jadi mengatakan Allahu Akbar itu sunnah, bukan wajib. Warraf'u, dan bangun dari ruku, ay raf'u salbi minar ruku'i, maksudnya mengangkat punggung dari ruku, maksudnya bangun dari ruku. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu, saat mengangkat kepalanya, minar ruku'i, daripada ruku. Jadi saat bangun dari ruku langsung sami Allahu liman hamidah, ini ya, seperti itu. Walau qala man hamidallah sami'a lahu, andai kata ada orang mengatakan bukan sami Allahu liman hamidah, tapi man hamidallah sumi'a lahu, ya, atau sami'a lahu, boleh, itu boleh Pak. Kafa, maka itu cukup boleh. Wa makna sami Allahu liman hamidah, adapun pengertian daripada sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi, adalah semoga Allah menerima pujiannya dari dia, dari orang yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, wa jazahu, dan semoga Allah membalasnya. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idzan tasaba qaiman, dan mengatakan rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, sampai terakhir, itu diucapkan saat kita sudah benar-benar tegak berdiri dari ruku. Ya, itu sunnahnya sih, sunnah Pak. Nggak baca juga nggak apa, sunnah. Ya, ini tujuannya biar tahu antara mana yang rukun, mana yang bukan. Wat tasbihu fir ruku'i, dan membaca tasbih di saat ruku. Wa adnal kamali, adapun paling sedikitnya sempurna, fi hadat tasbihi, di
membaca tasbih ini subhana rabbiyal azimi salasan, itu membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali, itu paling sedikitnya sempurna. Andaikan 1 kali ya boleh. Untuk yang sempurna paling sedikit 3, paling banyak berapa? Ada yang mengatakan 7, 9, dan 11. Ada yang seperti itu. Ada yang tanpa batas. Wat tasbihu fis sujudi, dan membaca tasbih saat sujud. Ya, wa adnal kamali fihi. Saat sujud membaca tasbih. Paling sempurnanya, paling sedikitnya sempurna fihi, di dalam membaca tasbih subhana rabbiyal a'la, itu membaca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali, sama dengan membaca tasbih saat ruku. Wal akmal, adapun yang lebih sempurna fi tasbihir ruku, dalam tasbihnya ruku, was sujud, dan sujud, masyhurun, itu sudah masyhur. Yang paling sempurna ada yang mengatakan 7, 9, 11, dan ada yang mengatakan tidak ada batasnya. Seperti itu. Kemudian wawat'ul yadain 'alal fakhdain fil julus, meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk. Ya, diletakkan di sini, Pak. Ya, diletakkan. Ya. Litasyahhudil awwali wal akhiri, karena melakukan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ya basutul yadal jusra, orang yang duduk itu sekiranya ini dibentangkan. Ya, jangan digenggam, dibentangkan. Ya, begini. Ini begini, ya, dibentangkan. Bihaitsu tasamat ru'usu asabiha rukbah, sekiranya lurus ujung jari ini dengan apa ini? Dengkul, ya. Ar-rukbah, dengkulnya. Ya, seperti itu. Wa yakbadul yadal jumna, kemudian orang yang duduk itu, yang lagi sholat, itu menggenggam tangan yang kanan. Ya, tangan yang kanan digenggam. Illal musabbahata, kecuali ini. Apa ini namanya? Tunjuk, ya. Minal yumna, dari yang bagian kanan, fala yakbiduha, maka jangan digenggam. Kenapa? Fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kaunihi mutasyahidan. Karena orang itu nanti memberikan isyarah, ya, sambil diangkat saat dia membaca tahiyat. Enggak. Wadzalika, sedemikian ini, inda qauli illallah, saat mengucapkan illallah, ini diangkat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Wala yuharrikuha, dan tidak boleh digerak-gerakkan. Fa in harrakaha kuriha. Kalau digerak-gerakkan, maka ini dimakruhkan. Wala tabtulu salatuhu, dan tidaklah batal salatuhu, salatnya orang tersebut yang menggerak-gerakkan, maksudnya fil as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Wal iftirashu, dan duduk iftirash. Duduk iftirash itu, Pak, iftirash itu lemek, ya, lemek alas. Artinya kaki kiri kita itu saat duduk dijadikan alas punggung. Jadi begini, punggung. Ya, di praktek sholat saya sudah dijelaskan dengan jelas caranya bagaimana. Fi jami'il jalsat atau jalasati, di semua duduk al-waqi'ati yang terjadi fi sholati, di sholat, kajulusil istirahati, sebagaimana duduk istirahat, wal julusi bainas sajadatain, dan duduk di antara 2 sujud, wa julusit tasyahhudil awwali, dan duduk tahiyat awal. Wal iftirasu, adapun yang dimaksud dengan duduk iftiras, ayyajilisa syakhsu, ialah orang itu menduduki atau duduk ala ka'bil yusra, apa ini? Mata kaki yang kiri, ja'ilau dhuhrahu lil ardi, menjadikan apa? Sebelahnya sini ke tanah, ya, dhuhrahu ke tanah. Wa yansiba qadamahul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Jadi ini begini, jadi begini, Pak. Ya, seperti itu. Ini begini, ini dhuhranya, luarnya begini. Seperti itu. Wa yad'a bil ardi atrafa asabiha,
Kemudian ujung-ujung jari kaki kanan ini diletakkan, ya, ditempelkan ke tanah ini, ya. Lijihatil kiblah, ke arah kiblat, nah, seperti itu. Wat tawarruku, dan duduk tawarruk fil jalsatil akhirah, di duduk yang terakhir, min jalasatis shalah, dari macam-macam duduknya salat. Wahya, yang dimaksud tawarruk itu atau jalsatil akhirah, julusut tasyahhudil akhiri, adalah duduk untuk melakukan tahiyat akhir. Wat tawarruku, adapun duduk tawarruk mislul itirashi, itu sama dengan duduk iftirash, artinya kaki kanan dibentangkan, diletakkan ke ujung jarinya ini, diletakkan ke tanah, ya. Illa annal musalli, hanya saja orang yang sholat itu yukhriju yasarahu, mengeluarkan kaki kirinya, dikeluarkan begini, ya, kaki kirinya. Prakteknya sudah saya jelaskan, ala hayatiha fil iftirash, sama seperti keadaannya saat duduk iftirash, min jihati yaminihi, dari arah kanannya orang yang lagi duduk itu. Wa yalsiqa waraqahu, dan menempelkan, ya, menempelkan bokongnya bil ardih, ke bumi. Ammal masbuku, adapun kalau mampu masbuk, wasahi, dan orang yang lupa, fayaftarishani, maka dia itu duduk iftirash, wala yatawarrukani, dan tidak boleh duduk tawarruk. Umpamanya kita sholat, imam sudah dapat 2 rakaat atau 1 rakaat, kita mengejar dari belakang, mengikuti imam, ya. Setelah imam duduk terakhir, di saat duduk terakhir imam, maka kita duduknya jangan meniru imam, tapi duduklah iftirash sebagaimana tahiyat awal, seperti itu. Wa taslimatus tsaniyah, yang terakhir, kesunahan hayat itu adalah melakukan salam yang kedua, itu sunnah. Andai kata yang pertama saja assalamualaikum warahmatullah, ini sudah cukup, tidak usah assalamualaikum, ini sunnah, hukumnya bukan wajib. Andai kata tidak dilakukan pun juga tidak membatalkan sholat, karena bukan termasuk rukun. Ammal ula, adapun kalau salam yang pertama, fasabaqah, maka sudah lewat keterangannya, bahwasanya salam yang pertama itu min arkanis sholati, termasuk rukun-rukunnya sholat. Demikian kaum muslimin, semoga bisa difaham kajian kita kali ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.